Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikra Astriyanti Citra dengan NIM J1A118299 kelas C 2018 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Halu Oleo. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah mengenal rapid test COVID-19. Definisi coronavirus atau COVID-19. Penyakit coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh akut sindrom pernafasan coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Bahasa sehari-harinya dikenal sebagai coronavirus. Coronavirus ini menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan yang dapat berkisar dari ringan hingga mematikan. Manfaat rapid test COVID-19. Rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi adanya antibodi, yaitu IgM dan IgG. Antibodi ini akan diproduksi oleh tubuh untuk melawan coronavirus. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Bila antibodi terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh seseorang itu telah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Jadi rapid test di sini hanyalah sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaringan, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus corona. Sejauh ini hanyalah pemeriksaan PCR. Selanjutnya, kriteria orang yang akan dirapid tes. 1. Orang dalam pengawasan, yaitu memiliki demam sekitar 38 derajat Celcius atau gejala gangguan sistem pernafasan seperti pilek, batuk, dan sesak nafas, serta memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di area transmisi lokal baik di Indonesia maupun di luar negeri. 2. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus pasien dalam pengawasan atau PDP. 3. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien yang terkonfirmasi atau kemungkinan besar positif coronavirus. 4. Masyarakat dengan risiko tertular tinggi seperti petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. 5. Masyarakat yang bekerja di puskesmas atau klinik seperti masyarakat yang interaksi sosialnya tinggi seperti TNI, polisi, publik, ulama, petugas bandara, atau pedagang pasar. Selanjutnya, alat dan bahan. 1. Alat rapid test diagnostic test. 2. Jarum lancet. 3. Tes alat pelindung diri atau APD lengkap bagi petugas kesehatan. 4. Pipet. 5. Kapas. 6. Microchip. Bahannya yaitu 1. Darah 2-3 tetes, 2. Larutan buff, 3. Alkohol. Selanjutnya, tata laksana. 1. Terlebih dahulu gunakan APD seperti sarung tangan dan masker. 2. Dilepaskan rapid test dari kantong yang disegel. Kemudian pijat ujung jari untuk mendorong aliran darah. 3. Lalu digunakan alkohol untuk melakukan disinfeksi. 4. Sampel darah diambil sedikit dari ujung jari menggunakan lancet. 5. Cairan tersebut diteteskan ke dalam rapid test. 6. Cairan range akan diteteskan ke dalam tempat yang sama. 7. Tunggu sampai 10 hingga 15 menit. 8. Hasil akan tampak di alat tersebut. 9. Jika hasilnya positif, maka ada kemungkinan bahwa orang tersebut sedang terinfeksi virus. 10. Maka orang tersebut memerlukan pemeriksaan lanjut berupa pemeriksaan swab tenggorokan dan hidung. 11. Hasil swab yang menjadi tolak ukur apakah orang tersebut positif atau tidak oleh coronavirus atau COVID-19.
Selanjutnya, cara analisis hasil pemeriksaan RDT COVID-19. 1. Sebelum kegiatan spesimen dilaksanakan, harus memastikan terlebih dahulu kewaspadaan universal untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari pasien ke para medis maupun di lingkungan sekitar. Gunakan swab yang terbuat dari darfon atau rayon steril dengan tangkai plastik atau jenis floquet swab atau tangkai lebih lentur. Jangan menggunakan swab kapas atau swab yang mengandung kalsium alganat atau swab kapas dengan tangkai kayu karena kemungkinan mengandung substansi yang dapat menghambat menginfeksi virus dan dapat menghambat proses molekul. 3. Sampel serum berpasangan diperlukan untuk konfirmasi dengan serum awal dikumpulkan di minggu pertama penyakit dan serum yang kedua idealnya dikumpulkan 2-3 minggu kemudian. Jika hanya serum tunggal yang dapat dikumpulkan, ini harus diambil setidaknya 14 hari setelah onset gejala untuk penentuan kemungkinan kasus. 4. Spesimen pasien dalam pengawasan probable atau dikonfirmasi harus dilakukan tata laksana sebagai UN 3373 substansi biologis kategori B ketika akan diangkut atau ditransportasikan dengan tujuan diagnostik atau investigasi. 5. Pengiriman spesimen orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan dilakukan oleh petugas dinas kesehatan dengan menyertakan formulir pemeriksaan spesimen pasien dalam pengawasan atau orang dalam pemantauan. 6. Pengiriman spesimen sebaiknya dilakukan paling lama 1 kali 24 jam. Spesimen dikirim dan ditunjuk ke laboratorium pemeriksaan COVID-19 sesuai dengan wilayah masing-masing. 7. Spesimen yang tiba di laboratorium akan segera diproses untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan di laboratorium terhadap pasien dalam pengawasan COVID-19 dilakukan dengan menggunakan metode RT-PCR dan sequencing. Itulah hasil yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.